Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dicintai oleh Tuhan? Hari ini mari kita akan kembali bersama datang pada Tuhan. Jangan jemu-jemu ya. Ambil waktu buat Tuhan itu tidak boleh bosan-bosan. Itu harus menjadi kesukaan kita. Karena dia adalah kekasih kita. Kalau ketemu dengan kekasih itu tentu kebahagiaan, kesenangan ya. Bukan beban, tetapi sesuatu yang dinanti-nanti. Mari kita akan bertemu dengan Tuhan, kekasih jiwa kita. Haleluya. Ada
Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu, Engkau gembala kami yang baik. Bahkan di tengah-tengah kesukaran apapun, Engkau memegang tangan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau hanya berharap kepadamu. Kami mau memandang hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Kau akan berbicara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lelawatan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, haleluya. Tuhan baik bagi kita karena Dia memberikan lagi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama ya akan belajar kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-22 ya. Kemarin 21, sekarang 22. Ada lagi banyak ayatnya sampai 46. Jadi saya membacakannya akan sedikit cepat ya. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama Matius 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-46. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, katanya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan orang-orang dan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?"
Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian datanglah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dan ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam perkumpulan mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Haleluya, kami sangat percaya firman Allah itu hidup dan berkuasa. Tadi ketika kita baca, Allah sedang bekerja dan menyampaikan sesuatu dalam hati saudara masing-masing. Namun demikian, izinkan kami sedikit membahas apa yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ulang membaca pada bagian ayat yang ke 37 ya, 36 dan 37. Oke, puji Tuhan. Sampai 39 ya, mari kita akan baca sama-sama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merangkumkan kekristenan, mungkin kata yang cocok menurut saya adalah kasih. Sentral ajaran Kristen menurut saya adalah kasih, ya. Mengapa kasih? Karena semuanya dimulai dari kasih Allah kepada kita. Dia begitu mengasihi kita sehingga dia mengorbankan apapun yang ada padanya untuk menyelamatkan kita. Dan ketika kita sudah menerima kasih itu, dia membuat kita pun menjadi pribadi yang penuh kasih. Sehingga kita mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Titik sentral ajaran kekristenan adalah tentang kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudara dan saya boleh percaya pada Yesus, itu adalah karena kasih-Nya dalam hidup kita. Dan hari ini, kalau kita sudah menerima kasih itu, kita pun sudah diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan yang penuh dengan kasih. Mari hidup berjalan di dalam kasih. Mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, akal budi kita, apapun jiwa yang ada pada kita, kita mau mengasihi Dia. Ketika kita bersaat teduh, ketika kita dalam menjalani kehidupan, mari kita menyatakan cinta kita kepadanya. Dan juga kita belajar mengasihi sesama. Karena mereka pun adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Apalagi saudara-saudara seiman kita yang juga ditebus dengan darah yang mahal. Mari hidup di dalam kasih. Mari hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan bagi kami. Kami bersyukur kalau Kau sudah begitu mengasihi kami. Dan kiranya benar-benar Engkau melimpahkan kasih itu dalam diri kami. Sehingga kami juga akan dapat mengasihi sesama kami. Dan mengasihi Engkau Tuhan. Terutama lebih dari segala-galanya. Biarlah ini tidak hanya menjadi ucapan bibir, tapi kami rindu ini menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan bagi keselamatan jiwa mereka. Haleluya. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita penyiksaan, penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh Tuhan karena nama-Mu. Oh Yesus, tidak gampang apa yang mereka alami. Karena itu Tuhan, kami mau terus berdoa untuk mereka. Tuhan, kiranya Kau kuatkan iman mereka dan keluarga mereka. Tolong Tuhan mereka. Dan kalau boleh lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan ini. Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan. Tolong umat. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Dalam nama Yesus, limpahkan berkat-Mu atas Indonesia. Dalam nama Yesus, limpahkan damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan tolong agar banyak jiwa dituai bagi kerajaan surga di Indonesia yang tercinta. Bahkan seluruh dunia, Tuhan kiranya tolong agar banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Haleluya. Berkat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa, ampuni kiranya Tuhan kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami,
bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas Tuhan dalam melayani. Tuhan, kiranya tolong kami, Tuhan, tolong kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga Tuhan mencukupkan apapun yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan Allah. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus, berkati mereka. Berikan kekuatan iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah-tambah sampai akhir hidup mereka. Jangan biarkan ada yang terhilang dalam nama Yesus. Tapi dalam nama Yesus, mereka membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong kesembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit. Yang di dalam masalah juga Tuhan tolong. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan dari umat-Mu, Tuhan kiranya tunjukkan letak kesalahan kami. Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan kiranya memberikan kami damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan demi kemenangan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Ya, kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya? Yuk kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat hari ini. Dan kami akan tutup saat teduh hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Kau memberkati keluarga kami, amen, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Amen. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.